Baiklah, kita mulai lagi pelajaran tahsin kita. Kemarin batas mana? Kemarin sampai huruf H, Ustaz. H. H ya. Ya. Coba. Oke, huruf H ya, ad-darsul khamis, pelajaran kelima, itu makhrajnya di tengah tenggorokan. Ya, tengah tenggorokan, ya, wasatul halq ya. Sifatnya berdasarkan napas itu hamas. Ya, huruf hamas terkumpul dalam kalimat fahathahu syakhsun sakat, ya faha, ya, termasuk ha di sana ya. Kemudian berdasarkan aliran suara dia rokoah ya, mengalir suaranya, ada suara aliran yang kita dengar di sana. Kemudian dia istifal ya, istifal berarti tipis ya, bukan ho tapi ha, seperti itu. Kita praktekkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, ba, ha, ta, ha, ja, ha, ja, ba, ha, ba, ba, ha, ta, sa, ha, ja, ja, ha, ha, ba, ha, a, ba, ta, sa, da, ha. تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ح با ح تا ح جا ح ح جا با ح با با ح تا تا ح جا جا با ح ح a ba ta ta ja ha. Terputus ya, afwan. Oh, terputus, Ustaz. Ya, terputus. Afwan. Ulang dari baha tadi. Bahaya, Ustaz. Ba ha ta ha ja ha ha ja ba ha ba ba ha ta ta ha ja ja ba ha ha a ba ta ta ja ha. Oke, kayaknya itu buku cetakan yang kesekian ya. Ini berbeda cetakan dengan buku Ana. Kata ya, tidak salah. Oh iya, Ustaz. Sekarang kita masuk kepada ad-darsus sadis lagi, pelajaran ke-6 ya. Huruf kha, ya huruf kha ini kita lihat di sana, perhatikan bentuknya itu hampir sama dengan huruf H, tapi ada titiknya. Kemudian makhraj huruf kha ini ujung tenggorokan ya, atau adnal halq. Adnal halq. Ya, tenggorokan yang paling pangkal. Kemudian sifatnya berdasarkan aliran nafas, mengalir nafasnya, yakni hams ya. Kemudian berdasarkan aliran suara dia rokhawah. Ya, rokhawah berarti mengalir suaranya. Seperti itu. Ada suara aliran ya, ada aliran suara itu kan ketika kita mensukunkannya. Ya kenapa? Karena makhrajnya lunak. Sehingga ketika disukunkan dia tetap ada mengalir. Ya makhrajnya itu lemah. Kemudian dia isti'la, berdasarkan tebalan tipisnya isti'la. Yani
tebal, ya, terangkum dalam kalimat fahatsahu, khussadatin qil, ya, terkumpul dalam kalimat khussadatin qil. Di sana kha pertama, khussa, kha, seperti itu. Ya, tebal. Kha, seperti itu, tebal ya. Kemudian berdasarkan terkurung atau tidaknya suara, dia infitah, ya, yakni terbuka mulut kita. Makanya ketika kita mengucapkan kha ini agak terbuka, kha, kha, suaranya juga terbuka, ya. Ya, dia isti'la tapi dia infitah. Dia memang tebal tapi memang mulutnya agak dibuka. Kha, ya, seperti itu. Berbeda nanti dengan istilah yang itbaq, yang agak tertutup. Coba kita praktekkan. Kha, kha, ja, kha, sa, kha, ha, kha, kha, ba, ta, kha, ba, ba, kha, ba, a, kha, ba, sa, a, ba, ta, sa, ja, ha, kha. تفضل bang. Kho, ta, kho, ja, kho, sa, kho, ha, kho, kho, ba, ta, kho, ba, ba, kho, ba, a, kho, ba, ta, a, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Ya, barakallahu fik. Nah, di situ perhatikan ya, ada catatan kaki sebenarnya tadi 4, ya. Perhatian, jangan memanyunkan dua bibir saat mengucapkan huruf isti'la. Jadi huruf isti'la ini diucapkan tanpa memanyunkan. Yang kecuali dia dhammah, ya, kecuali dhammah memang monyong. Namun kalau maksudnya kalau dia fathah itu kan dia tidak monyong mulut kita. Ya, jadi tidak dimonyongkan seperti kho itu tidak ko seperti itu ya, bukan kho dimonyong seperti o seperti itu. Bukan ya, tapi dia ditebalkan. Ya, suara o yang dihasilkan huruf kho itu tidak sama dengan huruf o dalam bahasa Indonesia. Kalau huruf o dalam bahasa Indonesia itu memang monyong bulat, o. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu tebal. Ya, adanya pentafkhiman di dalam mulut kita. Jadi suara kita diarahkan ke atas. Ya, lidah kita menegang sehingga menghasilkan bunyi yang tebal. Kho, namun sekedar mengkerucut itu tidak masalah. Ya, misalnya sekedar mengkerucut kho sedikit. Ya, memang tidak sama dia dengan abatasa. Memang kita bisa senyum ya. Abatasa. Namun kalau yang isti'la ini memang agak mengkerucut sedikit. Kho, maka itu tidak masalah. Ya, kalau mengkerucut sedikit itu memang tidak masalah, memang karena memang berbeda. Ya, tidak mungkin juga huruf kho ini atau huruf isti'la itu dengan senyum, tidak mungkin. Malah bunyinya jadi tipis. Ya, malah bunyinya jadi tipis. Selqa, itu tidak mungkin ya, tidak mungkin. Ya, ada di buku di situ penjelasannya. Bukan di buku ini, maksudnya di buku lain itu bentuk mulut saat mengucapkan huruf isti'la, bentuk mulut saat mengucapkan huruf istifal memang berbeda. Oke. Kemudian kita kepada ad-darsus sabi', pelajaran ke-7, yakni dal. Karena dia berharokat fathah maka disebut da. Makhrajnya huruf dal ini ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Jadi ujung lidah kita menyentuh pangkal gigi seri atas yang di sini. Ya. Pangkalnya memang betul ke pangkal giginya, memang ke giginya, bukan ke gusi, tapi ke giginya, pangkal tapi di sini pangkal itu di atas. Ya, kalau yang ini namanya ujung. Kalau pangkal di sini namanya. Gigi seri atas itu yang ini, yang atas. Ini kan gigi seri juga yang bawah, tapi dia gigi seri yang atas maksudnya. Kemudian sifatnya jahar dia. Berdasarkan aliran napas dia jahar, gak ada napas. Da atau sebagian besar napasnya tertahan seperti itu.
Kemudian berdasarkan aliran suara dia syiddah. Ya berarti ya, tidak mengalir suara. Ada, ada seperti itu ya. Kemudian di istifal da seperti itu ya, tipis. Ya bukan do wama adara. Bisa min dabbah itu jadi tebal ya, da makanya agak senyum da seperti itu. Kita praktekkan da da ha da ba ha da sa a da ba a ja afwan ja da ba da a da kho da a ba ta sa ja ha kho da. طيب تفضل bang. da, ta, da, ha, da, ba, ha, da, fa, a, da, ba, ja, da, ba, da, a, da, kho, da, a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da. طيب barakallahu fik. Selanjutnya darsus samin, pelajaran ke-8, yakni za mirip da dia. Namun perbedaannya ada titik di atas itu za. Makhrajnya huruf zal ini ujung lidah dengan ujung gigi-gigi seri atas. Ujung lidah kita menyentuh ujung lagi. Ujung mana? Ujung gigi seri atas. Jadi ada dua ujung lidah dan ujung kedua gigi seri atas. Namun ujung yang dimaksud di sini telah kita bahas sebelumnya. Itu punggung, agak ngarah punggung. Punggung itu yang mana? Yang atas. Misalnya ini lidah kita ini. Nah, punggung itu yang maksudnya ini. Di atas. Nah, ini yang di atasnya. Ya. Makanya kalau gambarnya itu huruf zal ini agak keluar sedikit lidah kita. Nah, keluar sedikit. Za seperti itu ya. Keluar sedikit. Karena ya tadi, karena punggungnya yang ke ujung gigi seri atas ini. Za seperti itu. Kata namun sedikit saja keluar, tidak berlebihan ya. Sedikit saja, jangan juga seperti itu berlebihan sekali. Kata kemudian sifatnya berdasarkan aliran napas jahar. Berarti dia juga nggak ada napas atau sebagian besar napas tertahan. Za seperti itu. Za al. Memang ada napas sedikit. Ya, setiap huruf itu pasti mengeluarkan napas sedikit. Karena apa? Karena suara pasti mengandung udara. Ya, walaupun sedikit. Namun di sini maksudnya tidak sebanyak hamas. Kalau hamas itu betul-betul banyak sekali. Ya, berhembus banyak. Ya, makanya tadi sebagian besar napas itu tertahan. Za. Ya sedikit. Ya, napasnya sangat sedikit sekali. Karena memang suara itu mengandung ya pasti ada udaranya. Oke, berdasarkan aliran suara rohwah dia al seperti itu ya. Kemudian berdasarkan aliran berdasarkan tebalan tipis istifal. Jadi tipis. Za ya, bukan Allah. Nah, itu jadi Allah dia. Kalau ditebalkan maka jadi huruf lain, Allah. Jadi sifat itu bisa juga mengubah makna jadinya. Bisa kesalahan pada sifat huruf itu menjadikan dia berubah huruf. Jadi kesalahan jali. Ya, kesalahan pada sifat itu bisa terjadi bisa mengubah makna seperti itu.
terjadilah kesalahan jali atau lahnul jali. Baik. Nah, jadi dia istifal tidak dituliskan lagi infitah karena apa? Karena setiap huruf istifal sudah pasti infitah, sudah pasti infitah, sudah pasti terbuka. Za, tidak terkurung suaranya. Kita praktekkan. Za, da, za, ta, za, sa, za, ja, za, ba, sa, za, ja, ba, za, a, kho, za, za, ba, ha, a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za. طيب تفضل bang. Za, da, za, ta, za, sa, za, ja, za, ba, sa, za, ja, ba, za, a, kho, za, ba, ha, a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za. Ya, baik. Barakallahu fiik. Selanjutnya ad-darsut tasi', pelajaran yang ke-9, yakni huruf ra ya, di sana disandingkan dengan dal. Kenapa? Karena ya bagi kita mungkin sudah tahu perbedaannya. Namun mungkin kalau abang nanti mengajarkan betul-betul orang awam seperti itu, ya mereka kan baru, jadi memang harus dijelaskan bentuknya seperti ini. Ya kalau ra ya agak panjang sedikit lengkungannya, kalau dal ya lengkungannya pendek seperti itu. Karena Anda pernah mengajarkan orang-orang yang memang dari awal sekali itu memang tidak tahu dia, ya, memang tidak tahu. Memang harus dijelaskan yang seperti itu. Kata ya. Kemudian makhraj huruf ra di sini ujung lidah. Ya ujung lidah seperti itu. Bagian atas sama seperti tadi ya. Zal punggungnya agak ngarah ke punggung. Nah, situ ujung lidah tapi bagian atasnya. Ditempelkan kemana? Ditempelkan kepada gusi atas. Ya, dengan gusi atas. Ya, gusi itu apa? Gusi itu adalah daging tempat tumbuhnya gigi. Ya, jadi gigi kita, di atas gigi kita itu ada daging. Nah, itu namanya gusi. Ya, bukan pada giginya ditempel, tapi pada gusinya itu. Ya. Nah, tadi ujung lidah bagian atasnya ditempelkan kepada gusi atas. Gusi apanya? Gusi gigi seri. Gigi seri kita kan di sini, yang atas ya. Nah, ditempelkan kepada gusinya, ujung lidah tadi. Keluarlah dari sana huruf ro seperti itu. Kemudian sifat dari huruf ro ini ada takrir. Takrir itu apa? Takrir itu getaran. Ya. Takrir itu getaran. Ini sifat takrir ini khusus ro saja yang memiliki sifat takrir. Selain dari itu nggak ada. Ya, takrir itu getaran. Berarti ro harus ada getaran. Tidak boleh tidak ada. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahmanirrahim. Itu nggak boleh. Ya. Tidak boleh juga terlalu berlebihan. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh. Itu berlebihan. Jadi ya sedang-sedang saja, ya tidak terlalu digetarkan, tidak juga hilang getarannya, tidak bermudah-mudahan, tidak juga jadi takalluf seperti itu. Misalnya kalau sedang saja Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, jadi seluruh di bidang apapun, ya di bidang apapun termasuk tahsin, itu kita itu hendaklah bersifat pertengahan. Ya. Di bidang tahsin juga seperti itu ya. Harus pertengahan kita. Tidak boleh juga berlebihan, tidak juga boleh menyepelekan. Ya ada getarannya, namun tidak dihilangkan.
ya, namun juga tidak di berlebihan seperti itu. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, bukan Ar-Rahmanir Rahim, bukan juga Ar-Rahmanir Rahim, Karena ada sebagian orang tahsin seperti itu. Ya, katanya takrir pada ro itu gunanya untuk dijauhi, bukan untuk diamalkan, katanya seperti itu. Bukan, ya, adanya sifat takrir pada ro itu untuk tetap untuk dijaga takrirnya. Tapi tadi takrirnya tidak berlebihan. Nah, seperti itu. Takrirnya tidak berlebihan. Oke, kemudian dia mempunyai sifat lain namanya inhiraf. Inhiraf ini berbelok. Ya, walaupun berbelok di sini ya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan memang arah suaranya berbelok dia. Kalau yang ro ini berbelok ke tengah, seharusnya kan ke tepi dia. Kalau kita lihat gambarnya, dia berbelok ke tengah. Ada juga yang mengatakan berbelok yang dimaksud di sana memang makhrajnya berbelok. Ya, makhrajnya memang berbelok. Ya, ini ro ini makhrajnya kan ujung lidah di sana, menempel kepada gusi. Namun dia berbelok kepada makhraj lam, menuju ke arah lam makhrajnya. Apalagi ketika kita mengucapkan ro yang tipis, yang kasrah misalnya. Ri. Sangat terasa dia berbelok menuju ke arah makhraj lam, situ lidah. Ri seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Kemudian berdasarkan aliran napas, dia jahar. Jadi nggak ada napas, ya, nggak ada napas. Ro, aro, seperti itu. Aro, ya. Kemudian berdasarkan aliran suara, dia bainiyah. Bainiyah ini apa? Alirannya pertengahan, ya, tidak terlalu seperti rohwa, tidak terlalu dialirkan, maksud saya, tidak terlalu dialirkan seperti rohwa, seperti misalnya ya, Arham misalnya. Arham bukan seperti itu, tapi Arham sedikit saja alirannya, ada alirannya. Namun juga tidak tertahan seperti syiddah, bukan Ar-Rahmanir Rahim. Ada yang seperti itu. Ar-Rahmanir Rahim. Ada yang seperti itu, tidak boleh. Itu jadi syiddah jadinya, ya. Jadi syiddah. Huruf bainiyah sebagaimana yang kita ketahui itu terkumpul dalam kalimat lin Umar, ya, lin Umar. La, nun, la, nun, kemudian ain, mim dan ra. Termasuk ra di sana Umar yang sukun itu ra. Kita, nama lain ya, dari bainiyah itu tawassut, ya. Kemarin sudah kita bahas. Kemudian dia istifal. Nah, istifal ya. Istifal dan tafkhim ketika fathah di situ. Memang dia istifal, ya. Kenapa dia dimasukkan kepada istifal? Bukan isti'la. Ya, isti'la itu kan tebal, ya. Kenapa dia ini ro kan tebal. Ya, kalau fathah kan tebal di ro. Kenapa tidak digolongkan isti'la saja? Kenapa dia masuk istifal? Karena kalau isti'la itu tebal seluruh kondisi. Ya, jadi khusadatin kis, ada 7 huruf di sana. Misalnya kita ambil kha saja. Kha itu seluruh kondisinya tebal. Baik yang fathah, kha, dhammah, khu, kasrah, khi. Itu seluruh kondisi kha tebal. Ya, baik yang kasrah, dhammah maupun fathah tebal. Ataupun sukun sekalian, tetap tebal. Nah, jadi sifat isti'la ini selalu menempel. Itu kalau huruf isti'la. Ya. Sedangkan ra ini tebalnya itu tidak melekat. Ya. Tebalnya itu tidak melekat. Jadi ketika dia fathah ataupun dhammah memang tebal. Ru tebal memang. Tapi kalau dia kasrah hilang tebalnya. Ri berarti dia bukan isti'la. Ya. Berarti dia bukan isti'la seperti itu. Makanya ulama menggolongkannya sebagai huruf istifal. Karena tebalnya tidak tetap. Nah, kalau tebalnya tetap barulah dia isti'la. Seperti itu. Ya, para ulama mengatakan kalau seandainya suatu huruf tersebut masih bisa dibaca tipis, maka berarti dia bukan isti'la tapi istifal. Namun ada juga, ya, yang menggolongkan bahwa kalau seandainya rohnya itu dhamma ataupun fathah, maka dia tergolong isti'la. Kalau dia kasroh ataupun kondisi-kondisi yang tipis, maka dia tergolong istifal. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dia infitah, ya, istifal sudah pasti infitah. Jadi ro itu ya sebagaimana kha tadi,
kadar ketebalannya seperti kha, qaf, dan ghain. Ya, tebalnya biasa. Ar-Rahmanir-Rahim, ra. Tidak tebal sekali. Ya, kalau tebal sekali sudah kita bahas, itu idbaq ya. Sadaqallah, itu memang tebal sekali. Namun ra ini kadar ketebalannya tuh cukup kadar ketebalan yang biasa, bukan yang tebal sekali seperti idbaq. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim, bukan Ar-Rahmanir-Rahim. Itu bukan seperti itu. Ya, kalau seperti itu berlebihan atau tagalluf. Ya, baik. Tunggu sebentar, Bang. Ya, Ustaz. Jadi tagalluf ya. Kalau berlebihan. Ar-Rahmanir-Rahim itu tagalluf sekali. Kita praktekkan. Da, ra, ja, ra, ba, ha, ra, sa, ba, ra, da, a, kha, ra, ta, ba, za, ra, a, ha, ra, ja, da, sa, ra, a, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za, ra. تفضل بقى. Da, ro, ja, ro, ba, ha, ro, ta, ba, ro, da, a, kho, ro, ta, ba, za, ro, Apa ta, lagi? ha, ro, ja, da, ta, ro, a, ba, ta, ja, ha, kho, da, za, ro. Baik, barakallahu fiik. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan, Bang? Ini satu Ustaz. Sa sama za ini memang sama-sama gitu Ustaz. Yang Makhluknya mana sa? Sa, sa sama za Ustaz. Sa sama sa, za Ustaz. sa atau sa? Sa Ustaz. Sa. Sa, Sa. Oh iya, iya. 6. za. Sama. Sa, ya, sa. Ya. Sa memang sama. Ada 3 makhraj itu. Sa, za, afwan, ada 3 huruf ya. Sa, za, dan lo. Itu sama-sama dikeluarkan. Lo Oh iya. dikeluarkan juga, sa dikeluarkan juga, za juga dikeluarkan. Itu sama makhrajnya. Yang Oh membedakan iya. ketiga huruf itu pada sifatnya. Yang membedakan ketiga huruf itu pada sifat. Seperti sa ada hamasnya, zal nggak ada, lo ada tafkhimnya, ada isti'lanya, sedangkan za nggak ada. Seperti itu. Oh iya Ustaz. Ya, syukur Ustaz. Naam, wa iyyak. Syukron Bapak, demikianlah pelajaran kita. Kalau memang ada pertanyaan nanti bisa dijabri atau dikirim ke grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tafadhal. Afwan.